Fulan ini menyimpulkan bahwa kekayaan, kepopuleran, keberhasilan yang didapat saat ini adalah karena keberhasilan dia membantu seorang duafa meningkatkan taraf hidupnya pada saat Bapak Fulan ini sendiri sedang mengalami depresi tingkat tinggi, sedang mengalami kesulitan yang sangat tinggi sekali, di mana pada saat itu dia mengalami kebangkrutan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, baru saja melihat salah satu video saya, silakan lihat video-video saya yang lain yang berhubungan dengan kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dan menarik, kisah nyata bagaimana banyak kehidupan orang berubah setelah mereka melakukan sedekah ekstrim, sedekah terus-menerus. Seperti bagaimana cara mendapatkan keturunan, bagaimana cara cepat untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara mudah untuk mendapatkan kekayaan, bagaimana cara mendidik anak yang baik, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga. Pokoknya banyak sekali kisah-kisah nyata berhubungan dengan keajaiban sedekah. Bagaimana persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka akhirnya bisa teratasi setelah mereka melakukan sedekah ekstrim. Jadi silakan lihat video-video saya yang lain, lebih dari 112 video yang telah ada. Oh ya, kisah yang akan saya sampaikan kali ini masih bersumber dari buku, masih kisah yang saya baca dari buku yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Dan kisah yang kali ini saya akan ceritakan adalah bagaimana seorang pengusaha yang sudah bangkrut, sudah nyungsep lah. Mungkin seperti saat inilah ya, bagaimana keadaan saat ini di kita, negara kita, di dunia bahkan diserang dengan wabah penyakit ini yang akhirnya menghancurkan keadaan ekonomi. Banyak orang bangkrut, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, ekonomi sangat anjlok. Sama dengan kisah yang akan saya ceritakan kali ini, tapi kisah ini adalah dialami oleh satu orang aja. Tapi kalau saat ini kan kisah seperti ini dialami oleh banyak orang. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman kisah yang sama dengan ini seperti saya juga, maka tonton videonya sampai habis, dan di akhir video bakal ada playlist saya tentang keajaiban sedekah yang berhubungan dengan keajaiban sedekah, kisah-kisah nyata seperti ini juga. Oke, kita tanpa berpanjang waktu, kita mulai aja ceritanya ya, kisahnya. Kisah ini menceritakan bagaimana seseorang bisa mendapatkan lompatan besar dalam bisnisnya setelah dia melakukan sedekah ekstrim. Oke. Anggap aja lah si bapak ini, dia seorang laki-laki, bapak, panggil aja bapak, mungkin mas, tapi saya panggil aja bapak ya. Bapak ini panggil aja lah dengan sebutan nama Fulan. Jadi bapak Fulan ini sudah berbisnis di bidang penulisan selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu Bapak Fulan itu merasa bahwa bisnis yang dijalaninya itu adalah stagnan. Bahkan bukan hanya stagnan jalan di tempat, malahan turun-turun gitu, turun-turun itu. Jadi pada akhirnya krisis yang dialami oleh Bapak Fulan ini adalah setelah dia menjalani bisnis yang turun-turun terus-menerus. Akhirnya setelah tahun ke-8 dia menjalani bisnisnya ini akhirnya bangkrut, yaitu tahun 2014. Karena kebangkrutan bisnisnya ini, Bapak Fulan ini berpikiran berencana gitu, dia ingin bertapa dalam tanda kutip, yaitu dia ingin mengasingkan diri, dia ingin mengevaluasi tentang bisnisnya ini. Kira-kira kesalahan apa yang telah dilakukannya, kira-kira penyebab dari kehancuran bisnisnya ini selama ini apa gitu loh. Jadi dia meninggalkan dunia perbisnisan, keluar dari semua komunitas entrepreneur yang diikuti oleh Bapak Fulan ini, agar dia bisa bertapa, bisa mengevaluasi dirinya. Akhirnya di tahun yang sama itu, tidak lama setelah dia bertapa, di tahun itu juga, masih di tahun 2014, Bapak Fulan ini mengalami keajaiban yang sangat besar sekali yang tidak pernah dialaminya tahun-tahun sebelumnya di dalam bisnisnya ini. Bahkan tahun 2014 ini adalah menjadi quantum leap yang terjadi oleh Bapak Fulan ini adalah titik balik dari kenaikan bisnisnya yang terus-menerus. Kejadian apa yang dialami Bapak Fulan ini sehingga dia bisa kembali berbisnis, dan bisnisnya ini bahkan lebih melejit dari yang sebelum-sebelumnya. Ternyata yang
dialami Bapak Fulan ini adalah dia memberikan sedekah kepada seorang duafa, Bapak Karman, nama duafa itu. Jadi Bapak Fulan ini membantu Bapak Karman ini meningkatkan taraf hidupnya. Pada saat itu Bapak Fulan ini dalam kondisi ekonomi yang sangat tragis sekali, dia mengalami depresi yang sangat tingkat tinggi sekali. Tapi dia dengan rasa kemanusiaannya dia membantu Bapak Karman ini karena merasa khawatir, sedih gitu dengan nasib Bapak Karman ini seorang duafa, dan dia membantu semampunya dia aja. Dan tapi Bapak Fulan ini tidak berpikiran bahwa apa yang dilakukannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ambil nafas dulu, silahkan mengumpul. Jadi tiba-tiba tidak lama setelah Bapak Fulan ini memberikan bantuan kepada Bapak Karman ini, seorang duafa ini, Bapak Fulan ini mengalami keajaiban yang sangat besar sekali. Tiba-tiba saja Bapak Fulan ini fanpage Facebooknya mendapatkan jumlah liker yang sangat banyak sekali. Jadi jumlah like-nya itu melejit sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Fulan ini bergerak di bisnisnya itu adalah dalam tulis menulis gitu ya, berhubungan dengan penerbitan, tulis menulis di media sosial, pengelola media sosial. Jadi dia karena itulah salah satu keajaiban yang didapat oleh Bapak Fulan ini yang membawa keberkahan dalam hidupnya adalah salah satu fanpage yang dikelolanya itu mengalami jumlah like-nya itu melejit sangat tinggi sekali dan bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Bapak Fulan ini. Keberkahan yang diterimanya karena jumlah like yang sangat melejit itu tentu adalah kepopuleran yang diterima oleh Bapak Fulan ini. Jadi kalau sebut aja lah mungkin sebagai influencer, tiba-tiba saja Bapak Fulan ini terkenal sebagai influencer yang dikenal oleh banyak orang melalui sosial media. Yang namanya seorang influencer pasti ada namanya fans, ada namanya haters. Itu tentu saja support dan cacian itu datang secara bersamaan. Tapi Bapak Fulan ini tidak masalah dengan semua itu. Yang penting dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Salah satunya adalah fanpage yang dikelolanya ini menjadi melejit, dikenal oleh banyak orang yang sebelumnya tidak pernah terjadi oleh Bapak Fulan ini selama ini. Yang sebelumnya adalah yang terjadi oleh Bapak Fulan itu adalah dia mengalami kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Dia tidak pandai dalam istilahnya merayu orang untuk bisa bekerja sama dengan beliau. Dia tidak mempunyai pengalaman untuk membangun networking, untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi setelah evaluasi yang secara mendalam itu, Bapak Fulan itu akhirnya menyimpulkan kenapa bisnis yang dijalannya selama 8 tahun ini bisa mandek atau stagnan atau bahkan hancur. Karena dia tidak mempunyai keahlian dalam membangun sebuah komunikasi, dalam membangun sebuah networking. Jadi karena dia tidak mempunyai keahlian tersebut, yang banyak terjadi sebelum-sebelumnya adalah dia malah dikadali, malah ditipu oleh rekan-rekan bisnisnya. Tetapi setelah Bapak Fulan ini memberikan sedekah bantuan, sedekah uang, sedekah makanan, pokoknya sedekah, dia pada saat dia mengalami kesulitan yang sangat besar juga, dia mampu memberikan sedekah kepada seorang duafa, dan mungkin saja dengan doa seorang duafa tersebut akhirnya pintu rezeki Bapak Fulan ini yang mungkin selama ini tertutup, atau anggap aja lah ya seperti itu ya, akhirnya terbuka secara tiba-tiba dengan melejitnya salah satu fanpage yang dikelola oleh Bapak Fulan ini. Maka Bapak Fulan ini terkenal, populer, dan semakin banyak relasinya, semakin banyak orang yang mencari beliau, dan semakin banyak orang yang bekerja sama. Padahal dulu dia ini susah banget untuk mencari orang yang bekerja sama, yang mau bekerja sama dengan dia. Tapi dengan kejadian ini dia mendapatkan keberkahan yang luar biasa sekali. Salah satu orang yang mau mengajak Bapak Fulan ini bekerja sama dengan beliau adalah Bapak Imam. Bapak Imam ini adalah salah satu temannya di universitas yang ada di Jawa dulu. Dia sama Bapak Imam ini dulu adalah satu angkatan, tapi memang berbeda jurusan. Bapak Fulan ini mengenal Bapak Imam ini udah jauh banget ya sebelum dia memulai bisnis, yaitu teman kuliahnya ini. Dulu Bapak Fulan dengan Bapak Imam ini tidaklah dekat, paling mereka berkomunikasi melalui telepon, say hello, atau melalui SMS saja. Pada saat itu yang populer SMS ya. Tapi entah kenapa setelah Bapak Fulan ini mendadak terkenal,
Terus dengan banyak orang mengajak kerjasama, salah satunya Bapak Imam ini, mereka semakin dekat. Salah satu yang membuat mereka semakin dekat adalah saling kepercayaan, karena mereka ini berada di komunitas pengajian yang sama gitu. Jadi mereka ini semakin dekat, semakin akrab setelah itu. Kemudian Bapak Imam ini mengajak Bapak Fulan ini untuk bekerja sama dengan Bapak Fulan ini. Jadi tentu saja karena Bapak Imam ini mengajak Bapak Fulan ini bekerja sama, tentu saja diterima tawaran oleh Bapak Fulan ini ya. Jadi Bapak Imam ini berencana adalah untuk menerbitkan buku yang ditulis oleh Bapak Fulan ini. Jadi bertanyalah Bapak Imam ini kepada Bapak Fulan ya, kira-kira berapa sih biaya untuk menerbitkan bukumu? Terus Bapak Fulan ini menjawab, ya sekitar 45 juta lah, kata Bapak Fulan ini ya. Tapi kemudian Bapak Imam itu pada saat itu langsung berkata begini, oke, saya akan menerbitkan bukumu. Hal itu membuat Bapak Fulan ini sangat terkejut, sangat amazing gitu loh, karena dia tidak akan menyangka bahwa Bapak Fulan ini akan menyanggupi untuk menerbitkan bukunya. Terus Bapak Fulan ini semakin percaya lagi dengan Bapak Imam ini, karena reputasi Bapak Imam ini selama ini adalah dia adalah pengusaha yang sukses, pengusaha yang andal, dia sangat expert, ahli di bidangnya gitu loh. Dan Bapak Imam ini sejak dia masih kuliah, sejak mereka masih duduk di bangku kuliah, Bapak Imam ini sudah memulai bisnisnya, berbagai macam bisnisnya. Salah satunya adalah Bapak Fulan ini pernah membeli mesin tik pada Bapak Imam. Jadi melihat reputasi Bapak Imam ini yang sangat besar sekali, yang sangat populer ini, pada saat diajak kerjasama, tentu saja Bapak Fulan ini tidak menolak sama sekali gitu loh. Apalagi Bapak Imam ini menyanggupi bahwa untuk menerbitkan buku Bapak Fulan ini dengan biaya ditanggung sama dia 100%. Tidak lama setelah itu, beberapa hari kemudian tepatnya, Bapak Imam ini menghubungi Bapak Fulan ini lagi. Dia berkata seperti ini, sebenarnya saya berencana bukan hanya menerbitkan buku kamu, saya berencana ingin membuat suatu perusahaan. Jadi kita akan membuat satu perusahaan bersama-sama, yang mana hasil dari pembagian laba atau keuntungan dari perusahaan ini adalah kamu yang akan mendapatkan hasilnya yang lebih besar. Kenapa? Karena yang akan dijual di sini adalah keahlianmu dalam menulis gitu loh. Itu yang dikatakan oleh Bapak Imam kepada Bapak Fulan ini. Terus Bapak Fulan ini senang, tentu saja senang ya, tapi melihat traumatik dia beberapa tahun sebelumnya bekerja sama dengan teman-temannya dan kegagalan berbisnis ini, dia sudah sering ditipu oleh rekan-rekan bisnisnya, sudah sering dikadali. Dia tidak terlalu berharap banyak pada saat Bapak Imam ini mengajak dia berbisnis. Tapi kalau pada saat Bapak Imam ini menerbitkan bukunya, dia sangat senang. Makanya dia pada saat Bapak Imam ini mengajak dia kerjasama untuk membangun satu perusahaan itu di bidang penerbitan, dia nothing tulus lah. Dia tidak terlalu happy, cuma tidak terlalu gimana-gimana gitu loh, karena pengalaman dia bekerja sama dengan orang lain sebelumnya gitu loh. Kemudian secara tiba-tiba, secara luar biasa sekali, Bapak Imam ini sama Bapak Fulan akhirnya membuatlah satu konsep perusahaan bisnis yang akan mereka jalani, di mana terjadi kesepakatan Bapak Imam ini memberikan Bapak Fulan ini persentase keuntungan dari perusahaan mereka itu kepada Bapak Fulan ini sangat besar sekali. Dan Bapak Fulan ini tidak menyangka bahwa Bapak Imam ini akan melakukannya. Kenapa? Karena Bapak Imam ini adalah pemodal tunggal di perusahaan tersebut. Dia satu-satunya penyuntik dana yang ada di perusahaan tersebut. Sementara yang disumbangkan oleh Bapak Fulan adalah keahliannya dalam bidang tulis-menulis, keahliannya dalam mengembangkan suatu sosial media, menjadi influencer gitu loh. Tapi tanpa diduga Bapak Imam memberikan keuntungan besar kepada Bapak Fulan. Akhirnya terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua, dan bisnis Bapak Fulan, buku yang diterbitkan oleh Bapak Fulan ini, yang ditulis oleh Bapak Fulan ini, makin lama makin besar gitu. Mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda, dan akhirnya pada tahun 2015 berdirilah perusahaan ini yang berbadan hukum, yang memiliki badan hukum, yang berkantor di tempat yang sangat strategis sekali di Jakarta. Akhirnya perusahaan mereka berdiri. Dengan berdirinya perusahaan tersebut, Bapak Fulan
berasa dia sangat bahagia, sangat gembira sekali, dan itu dia merasa salah satu pencapaian terbesarnya dia, karena dia tidak akan berpikiran bahwa dia akan memiliki perusahaan sebesar ini gitu loh, bersama Bapak Fulan. Jadi Bapak Fulan ini bukan hanya sebagai investor penyuntik dana di perusahaannya Bapak Imam ya, tidak hanya sebagai investor atau penyuntik dana di perusahaan Bapak Fulan ini, tetapi karena keahlian berbisnisnya juga, Bapak Imam ini mengajarkan kepada Bapak Fulan bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara menjalin networking, bagaimana cara mendapatkan order-order besar berskala nasional bahkan internasional. Jadi secara tidak langsung Bapak Imam ini menjadi guru, menjadi pelatih, trainer bisnis untuk Bapak Fulan sendiri, dan itu adalah keuntungannya sangat berlipat ganda selain keuntungan uang. Jadi Bapak Fulan ini tidak menyangka bahwa dia akan bisa memiliki perusahaan sebesar ini, karena dia bergerak di bidang sosial media. Dia juga mendapatkan kepopuleran namanya, selain memiliki keuangan yang juga banyak. Akhirnya Bapak Fulan ini akhirnya menyadari bahwa kesuksesan yang diterimanya selama ini, bahwa bisnis yang dijalaninya dengan Bapak Imam ini adalah bukanlah bisnis baru. Bisnis yang dijalaninya ini sama dengan bisnis yang dia jalani 8 tahun yang lalu bersama rekan-rekan bisnisnya, bisnis yang sempat ditipu, dikadali oleh orang lain, yaitu berhubungan dengan penerbitan buku, tata cara penulisan, dan pengelolaan sosial media. Bukan bisnis baru yang mereka jalani, tapi bisnis yang sudah lama sekali. Tapi bedanya bisnis yang mereka jalani ini, bisnis Bapak Fulan ini lebih berkembang jauh besar dari bisnis sebelumnya. Kenapa? Karena pengelolaan manajemennya yang baik. Salah satunya adalah dia mendapatkan partner bisnis dengan orang yang tepat gitu, dan dia tidak menemukan orang yang tepat ini sebelum dia melakukan sedekah ekstrim ini. Akhirnya Bapak Fulan ini menyadari bahwa keberhasilan bisnis yang diterimanya saat ini adalah salah satunya adalah karena dia membantu Bapak Karman, seorang duafa, pada beberapa saat yang lalu, setahun yang lalu. Jadi dia menganggap, Bapak Fulan ini menganggap bahwa keberhasilan ini adalah keajaiban sedekah, the power of giving. Mungkin selama ini dia tidak pernah menerapkan selama itu dengan bersedekah ini. Bapak Fulan ini menyimpulkan bahwa kekayaan, kepopuleran, keberhasilan yang didapat saat ini adalah karena keberhasilan dia membantu seorang duafa meningkatkan taraf hidupnya pada saat Bapak Fulan ini sendiri sedang mengalami depresi tingkat tinggi, sedang mengalami kesulitan yang sangat tinggi sekali, di mana pada saat itu dia mengalami kebangkrutan yang besar. Dia memberikan sedekah yang menurut dia biasa saja kepada orang yang membutuhkan, ternyata berbalas berlipat ganda. Jadi beberapa video saya yang lalu, bahkan banyak video saya menceritakan bahwa sedekah pada saat keadaan sedekah ekstrim, pada saat kita terjepit, itu balasannya berlipat ganda. Bagaimana tidak, pada saat itu kita membutuhkan uang, kita membutuhkan dukungan support yang sama dengan orang yang kita bantu, tetapi kita mempunyai kemampuan, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantu orang tersebut sehingga meningkatkan taraf hidupnya, tentu saja balasannya berlipat ganda. Bagaimana menurut teman-teman cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau bagi teman-teman yang pernah mengalami kisah seperti ini, silahkan share di kolom komentar juga ya. Mungkin saja kisah ini yang kita alami saat ini, banyak loh saat ini kita mengalami seperti yang di awal tadi saya ceritakan, bahwa pada saat ini banyak sekali orang di PHK, banyak sekali orang dirumahkan, ekonomi merosot, bisnis banyak yang bangkrut. Mungkin salah satunya bisa dicontoh dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Fulan ini, memberikan sedekah ekstrim kepada orang yang sangat membutuhkan. Marilah kita hidup bahagia dengan sedekah. Buktikanlah bahwa sedekah itu, keajaiban sedekah itu memang ada, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah. Ada atau tidaknya itu adalah kita sendiri yang membuktikannya. Mari kita buktikan rame-rame, mari kita mendapatkan keajaiban sedekah itu rame-rame sebanyak mungkin dengan cara memberi lebih banyak lagi, walaupun dalam keadaan yang sulit. Silahkan lihat video-video saya yang lain, inspiratif yang lain di playlist saya di Keajaiban Sedekah. Setelah ini ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.